Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita pada materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Mari, mari bertafakur. Islam diibaratkan sebuah bangunan. Yang pertama syahadat yaitu pondasi, yang kedua sholat yaitu tiang agama, yang ketiga dakwah yaitu atap. Mari bertafakur. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama atau Islam, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama atau Islam itu. Makna sholat, secara bahasa, sholat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholla, yang merupakan turunan dari kata yusolli, sholatan. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Dalil perintah pelaksanaan sholat terdapat di Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, walazikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Sholat fardu terbagi kepada dua. Yang pertama fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Yang kedua fardu kifayah, yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang. Jika tidak, maka menimbulkan dosa. Sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi kepada dua. Yang pertama sunnah mu'akkad. Sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Yang kedua, sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan Rasulullah SAW dan kadang tidak dikerjakan. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika salat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan salat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, dengan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lapal-lapal yang di dalamnya terdapat keagungan, namanya, contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua,
kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang kelima, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang keenam, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan sholat berjamaah. Yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Yang kedelapan, banyak membaca buku keislaman. Inilah sedikit pelajaran atau pembahasan dan penjelasan tentang sholat dan zikir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.